Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita bisa kembali lagi bersekutu dalam Tuhan lewat renungan harian. Dan hari ini saya akan membagikan renungan harian yang berjudul Roh Kudus menerangi roh dan jiwa. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu juga bisa membacanya di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Tujuan Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa dan memulihkan seluruh aspek kehidupan manusia yang sudah diselamatkan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh ini. Roh diterangi firman, agar hanya Yesus saja, tidak ada ilah lain yang disembah dan ditakuti. Bapak Ibu juga bisa membaca dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, diterangi dan dibersihkan dari pengaruh akal budinya dan konsep. Falsafah dunia yang sudah terekam sebelumnya dibersihkan lewat apa? Terang firman, agar hidup berkenan kepadanya. Ini yang sulit, butuh kerelaan hatinya. Tubuh dipulihkan oleh terang firman yang jadi bagian dalam hidupnya. Di dalam Amsal 4 ayat 20-22, Matius 8 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 24, kita tahu pentingnya firman bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi jadi bagian hidup yang akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman digambarkan sebagai pedang bermata dua, ke dalam dan keluar. Dalam, yaitu mengubahkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Keluar, bisa menjadi berkat menerangi hati pikiran orang lain, seperti nasihat, khotbah. Firman jadi berkat bagi orang yang lagi susah dan lain sebagainya. Dan menusuk amat dalam, yaitu menyelidiki roh dan jiwa. Terang firman menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Disinilah masalahnya. Kalau bersikukuh kepada kebenaran yang sudah dimilikinya, tidak tunduk kepada terang firman, lalu sampai masuk ke sumsum. Sumsum adalah sumber produksi darah manusia. Kalau firman jadi bagian hidup sampai sumsum, yaitu sumber darah kita yang akan mengaliri seluruh tubuh, maka bukankah tubuh kita menjadi sehat? Ingat dalam Amsal 4 ayat 20-22. Hari-hari ini muncul banyak penyesat dengan cara halus dan kasar. Terdapat dalam Matius 24 ayat 5 dan 24. Seperti setahun yang lalu muncul Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kemuliaan Tuhan muncul dari timur dahsyat mereka. Di dalam Yohanes 21 ayat 25, ada yang belum ditulis dalam Alkitab dan membuat kitab sendiri isinya, yaitu hasil olahan pikiran manusiawi. Sedangkan firman Tuhan jelas mengatakan jangan mengurangi atau menambahi, baik itu di perjanjian lama yang terdapat dalam Ulangan 4 ayat 2 maupun di perjanjian baru dalam Galatia 1 ayat 8
2 Korintus 11 ayat 4, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Bukankah Alkitab yang kita miliki saat ini sudah disahkan lewat perdebatan para teolog? Setelah menemukan gulungan papirus atau perkamen, yaitu lewat konsili-konsili baik pasal maupun titik komanya. Selama 16 abad ini, apakah mau lagi membuka perdebatan baru? Akar masalah adalah pikiran umat Tuhan yang tidak mau tunduk sepenuhnya. Masih menggunakan logika, imajinasinya merasa benar. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 3-5 menafsirkan firman. Harusnya dibandingkan dengan ayat di tempat lain, kalau bertentangan maka itu jelas salah. Inilah pentingnya hermeneutika. Akar masalah karena aku masih dominan. Sombong, merasa pintar dan benar sendiri. Di sini pentingnya iman yang tulus ikhlas, murni karena kasih kepada Yesus, tidak dipengaruhi aku lagi. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Masalahnya terang atau Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Ingat kejatuhan manusia pertama dalam dosa bukan di saat penciptaan. Sudah ada unsur dosa di dalam Adam. Tapi dalam hati Adam ada kehendak bebas, free will. Inilah penyebab kejatuhan Adam. Di dalam Matius 7 ayat 13-14, mari kita akan membaca bersama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah prinsip Tuhan, menuntun domba-dombanya, tidak pernah memaksa, namun menantikan kerelaan dombanya atau hamba-hambanya untuk hidup di jalan yang lurus atau melenceng. Rela hati penting untuk tumbuh secara sehat. Ingat jemaat di Berea lebih bertumbuh daripada jemaat di Tesalonika. Saudara bisa buka dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Daud setelah jatuh dalam dosa sadar pentingnya memiliki rela hati. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Disinilah kita tahu mengapa banyak jemaat tidak tumbuh rohaninya, karena mendengar firman tetapi tidak mau melakukannya. Belum memiliki hati yang rela. Tugas kita sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan benih firman, entah jatuh di tanah yang tipis, berbatu, semak duri, atau tanah yang subur. Jangan kecewa atau putus asa. Mungkin kelak saat Roh Kudus mengingatkannya. Ingat di dalam Lukas 17 ayat 7-11. Mengapa banyak hamba Tuhan melenceng? Karena mungkin merasa cukup jadi penyampai bukan pelaku firman, dan menafsir firman menurut logikanya sendiri, atau punya kepentingan saat menyampaikan firman. Kalau ia seorang latar belakang yang kaya, pengikutnya banyak, sehingga domba-dombanya juga ikut tersesat. Salah jemaat yang tidak mau baca Alkitab, sehingga tidak tahu ajaran sesat atau sehat.
Mengapa Tuhan tidak bertindak? Ini zaman kasih karunia, perjanjian baru, bukan zaman perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, salah langsung hukum. Ingat, dalam Matius 13 ayat 26-30, pada akhir zaman, barulah dipisahkan gandum dan ilalang. Inilah pentingnya memiliki hati yang rela agar tidak mengalami penghakiman kelak di saat semua sudah terlambat. Mari Bapak Ibu Saudara sujud di altarnya dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Tuhan inilah hidupku. Terus jalin doa seperti biasa, bersekutu bersama keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.